Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuman ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Tanbihul Ghafilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8. Kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul khamru wa ba'i'aha wa syaribaha wa mustariyaha. Kita ulangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul khamra wa ba'i'aha wa syaribaha wa mustariyaha. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan siksa orang yang minum arak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah siksa orang yang minum arak. Maksud arak adalah minuman yang memabukkan. Jadi orang yang minum minuman yang memabukkan itu sangat dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi tadi, yaitu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, telah dilaknatkan Allah Ta'ala atas orang yang berbuat khamar, dan yang berjual dia, dan yang meminum dia, dan yang membeli dia. Jadi sabda Rasulullah SAW, dilaknatkan atas orang yang berbuat khamar. Maksud berbuat khamar, membuat khamar, orang yang meraciknya menjadi minuman yang memabukkan. Jadi orang yang buat khamar itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan dilaknat juga orang yang berjual, orang yang jual khamar, itu dilaknat juga. Dan orang yang meminum khamar, yang meminum dilaknat juga. Dan orang yang membeli khamar dilaknat juga. Jadi 4. Jadi hadis Nabi tadi yang bahwasanya la'anallah, melaknat oleh Allah orang yang berbuat khamar, orang yang berjual khamar, dan orang yang meminum khamar, dan orang yang membeli khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala 4 orang tadi itu. Kemudian sambungan hadis,
Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang pada hari kiamat orang yang minum khamar hal keadaan hitam mukanya dan merah dua matanya dan lidahnya sampai kedua susunya. Kita ulangi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang pada hari kiamat orang yang minum khamar hal keadaan hitam mukanya dan merah matanya dan merah dua matanya dan lidahnya sampai kedua susunya. Maka keluar daripada mulutnya itu nanah. Maka terlalu benci segala manusia kepadanya. Maka jangan sekali-kali memberi salam kepadanya dan jangan ziarah kepadanya tatkala ia sakit. Jadi kita terangi dulu, kita ulangi. Jadi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi akan datang pada hari kiamat orang yang minum khamar keadaan hitam mukanya. Orang yang minum khamar di hari kiamat nanti akan hitam mukanya. Itu hari kiamat. Maksudnya belum masuk ke dalam syurga dan neraka. Masih setelah dibangkitkan daripada kubur. Begitu dibangkitkan daripada kubur, itulah hari kiamat. Maka orang yang minum khamar tadi menjadi hitam mukanya. Itu belum dibakar di dalam neraka. Masih di hari kiamat. Jadi masih di hari kiamat, orang yang minum khamar di dunia akan hitam mukanya. Dan merah dua matanya. Muka hitam, mata merah. Dan lidahnya sampai kepada kedua susunya. Sedangkan lidahnya terjulur keluar, panjang lidahnya sampai kepada kedua susunya. Itulah orang yang minum khamar di dunia, itulah azabnya nanti di hari kiamat. Itu belum ketimbangan syurga dan neraka. Masih perjalanan di hari kiamat. Masih dalam haru-hara kiamat. Dia akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Mukanya hitam, matanya merah, lidahnya menjulur sampai kepada dada, iaitu kedua susunya. Maka keluar daripada mulutnya itu nanah. Maka keluar pula nanah daripada mulutnya. Nanah saja sekarang bagaimana kalau kita lihat nanah. Ini apalagi nanah itu dari mulut kita sendiri yang keluar. Maka karena keluar nanah itu terlalu benci segala manusia kepadanya. Benci, jijik orang melihat semua kepadanya. Karena tingkah lakunya di dalam dunia dia meminum khamar. Khamar itu dilarang oleh Allah, dilarang di dalam agama Islam. Maka jangan sekali-kali memberi salam kepadanya. Maka bila kita tahu dia orang yang meminum khamar, yang meminum minuman yang memabukkan, maka ditegahkan kita oleh agama Islam untuk tidak memberi salam kepadanya. Karena salam itu Assalamualaikum, sejahtera di atas kamu. Ini apa untuk kita doakan sejahtera kepada orang yang minum khamar? Dosa kita saja. Semakin sejahtera, semakin sehat dia, semakin dia minum lagi. Makanya ditegahkan, jangan beri salam kepada orang minum khamar. Ini hadisnya tadi. Maka jangan sekali-kali memberi salam kepadanya. Maksud kepadanya adalah kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan. Dilarang untuk memberi salam. Karena nanti membuat dia sejahtera. Untuk apa dia sejahtera? Yang kita beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum, sejahtera di atasmu wahai guru. Supaya guru sejahtera dan memberikan ilmu lagi kepada kita. Ini kepada orang memabukkan itu, kepada orang minum khamar, untuk apa kita beri salam? Boleh kita beri jangan salam. Assam tu, cilaka bagi kamu. Itu boleh. Karena itu ada juga hadisnya tu. Ya.
Kemudian tidak diberi salam dan jangan ziarah kepadanya tatkala ia sakit. Dan kalau seandainya orang yang meminum khamar, yang minum minuman yang memabukkan, dilarang juga kita untuk menjenguk, untuk menziarahi kepadanya tatkala ia sakit. Kalau sakit biarlah mati terus dia tu. Karena orang merusakkan. Makanya salam tidak diberi kepada orang yang minum khamar, dan apabila ia sakit tidak diberikan untuk tidak diberikan dalam agama, maksudnya ditegahkan dalam agama untuk menjenguk, untuk menziarahi kepada orang yang meminum khamar tatkala ia sakit. Dan jangan disembahyangkan apabila ia mati. Kalau dia mati, ya udah jangan kita sembahyangkan, biarlah orang lain aja yang sembahyang. Karena kita udah tahu, karena ini adalah larangan. Larangan ini 3 tadi. Orang yang meminum khamar, salam jangan kita berikan kepada dia, maksudnya jangan kita ucapkan assalamualaikum kepada dia, dan apabila dia sakit jangan kita ziarahi, dan apabila dia meninggal jangan kita sembahyangkan. Biarlah orang aja sembahyangkan di situ. Kita sembahyangkan mayat kan untuk Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah mayat ini. Warhamhu, dan kasihanilah kepada mayat. Untuk apa kita kasihani? Wa'afihi wa'fu anhu. Untuk apa kita berdoa untuk dia? Doa mati saja terus, doa biar masuk terus ke neraka terus. Jadi 3 biji ini, 3 permasalahan ini tidak diberikan kepada orang yang minum khamar. Yang pertama, jangan memberikan salam kepada orang minum khamar. Yang kedua, jangan ziarahi apabila ia sakit, dan jangan sembahyangkan apabila ia mati. Maka bahwasanya Allah Ta'ala mensiksa seperti orang yang menyumpah ibu bapaknya. Jadi orang yang minum khamar itu tadi adalah disiksa oleh Allah Ta'ala seperti orang yang menyumpah, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Orang yang mensumpahkan ibu bapak, yang membentak-bentak, yang menempeleng, menyepak, menerjang ibu bapaknya itu sama juga dengan orang yang meminum khamar. Disiksa oleh Allah Ta'ala. Coba kita ulangi. Maka bahwasanya Allah Ta'ala mensiksa seperti orang yang menyumpah ibu bapaknya. Jadi sama orang yang menyumpah ibu bapak dengan orang yang meminum khamar. Sama dosa-dosa, sama di segi sama-sama dosa besar. Durhaka kepada ibu bapa dosa besar, meminum khamar adalah dosa besar. Karena dosa besar banyak juga dia. Yang pertama sekali adalah musyrik, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga ini durhaka kepada orang tua, yang keempat nanti minum khamar, nanti ada lagi riba, ada lagi perzinaan. Jadi maka kita ulangi, maka bahwasanya Allah Ta'ala mensiksakan seperti orang yang menyumpah ibu bapaknya. Dan barang siapa minum khamar di dalam dunia, maka diharamkan Allah Ta'ala atasnya dalam syurga. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang meminum khamar untuk masuk ke dalam syurga. Wallahu a'lam bisawab. Demi Allah yang lebih mengetahui bisawab dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah, di lain kesempatan saya sambung kembali. Dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun menghayal, sehingga tidak konsentrasi, dan apa yang diajarkan guru tidak sepenuhnya tercerna oleh ingatan saya.
sehingga saya salah dalam penyampaian, salah dalam membacakan kitab, dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan-keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.